Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin melantunkan pantun terlebih dulu. Makan malam sekeluarga. Kalau ngantuk, aku tertawa. Saya ucapkan salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan terlebih dulu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah dan rahmat. Juga sholawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Lubang Agung, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Lubang Agung yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif, di mana ini merupakan salah satu tugas yang harus saya penuhi sebagai calon guru penggerak angkatan 11 SDN 1 Lubang Agung Kabupaten Garut. Adapun rangkaian acara hari ini Bapak Ibu saya bacakan. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Lubang Agung, dan acara terakhir adalah penyampaian materi diseminasi budaya positif. Untuk pembukaan Bapak dan Ibu Guru yang saya banggakan, mari kita buka acara diseminasi budaya positif untuk hari ini dengan berdoa bersama-sama di dalam hati agar acara kita hari ini diberikan kelancaran dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa kami silahkan. Selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri.
Disilahkan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Lebak Agung kepada Bapak Dede Hadiat, SPDSD, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Lebak Agung, dan terutama kepada calon guru penggerak Ibu Yayan yang telah memfasilitasi atau memprakarsai acara diseminasi ini. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara diseminasi yang diselenggarakan oleh Ibu Yayan selaku peserta CGP ya, angkatan ke-11 ya. Selang 11, dan mudah-mudahan dengan diadakannya acara ini bisa memberi manfaat dan keberkahan untuk kita semua dan bisa meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pembelajaran bagi kita semua dalam mendidik dan mengajar anak murid kita atau siswa-siswi kita di kelas nantinya. Shalawat dan salam semoga dilipat curahkan ke baginda alam yang habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, juga Ibu Yayan yang saya juga hormati, pada kesempatan kali ini saya sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Lebak Agung ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yayan yang telah memfasilitasi atau memprakarsai kegiatan diseminasi ini, dan juga saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan guru semua yang berkenan hadir mengikuti acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan atau diprakarsai oleh Bu Yayan. Mudah-mudahan dengan diadakannya diseminasi ini membawa pengalaman dan menambah pengetahuan bagi kita selaku pendidik dalam menerapkan budaya positif di lingkungan belajar kita, di sekolah kita, seperti itu ya. Dan selanjutnya, saya sebagai kepala sekolah memberikan dukungan penuh kepada Ibu Yayan dan juga kepada rekan-rekan guru untuk terus belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat dan meningkatkan kompetensi kita selaku pendidik supaya meningkatkan mutu, meningkatkan hasil didikan kita. Mudah-mudahan siswa-siswi di sekolah kita ini menjadi siswa-siswi yang unggul, siswa-siswi yang soleh-solehah, yang mencerminkan tercapainya visi-misi sekolah kita. Selanjutnya, harapannya mudah-mudahan dengan acara diseminasi ini bisa memberi manfaat khusus bagi kita selaku guru, juga bisa memberikan manfaat kepada siswa-siswi kita belajarnya lebih nyaman, lebih asik, lebih menyenangkan, dan juga meningkatkan hasil dari pembelajaran di kelasnya masing-masing seperti itu. Kemudian harapan juga mudah-mudahan kegiatan seperti ini yang terus dilaksanakan secara konsisten, secara bertahap. Silakan untuk berbagi praktik baik sesama rekan guru sejawat ya, untuk saling memberi masukan, saling memberi arahan, saling memberi berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pembelajaran. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan.
kasih juga dukungannya kepada Ibu Yayan yang mudah-mudahan diberi kelancaran sampai tugasnya selesai di program JGP ini, dan juga terus mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita acara-acara seperti ini, dan juga bisa terus konsisten dilaksanakan di sekolah kita dan juga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Terima kasih. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah STM 1 Lembaga Agung, Bapak Yudi Hadian SPDSD, yang sudah menyemangati kita dan sangat mendukung untuk acara atau juga program-program dari guru penggerak yang sedang saya laksanakan. Bapak Ibu yang saya banggakan, sebelum saya menyampaikan atau sharing ya Bapak Ibu, sharing terkait materi yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Kita sedikit melenturkan otak-otak kita ya supaya lebih semangat dan lebih termotivasi untuk sharing berbagai pengalaman terkait budaya positif. Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya seperti ini Bapak Ibu, tidak usah repot-repot. Jadi gini, kita akan berhitung nanti. Tetapi pas kelipatan 4 tidak menyebutkan angka, tapi boom, sambil tangannya ke atas. Contoh misalkan 1, 2, 3, boom, sambil tangannya ke atas ya Bapak Ibu ya. Begitu. Siap Bapak Ibu ya? Siap. Jadi kita berhitung. Baik. Hari ini kita ice breakingnya setiap ada kelipatan 4 maka tangan kita ke atas sambil menyebutkan boom. Setuju ya Bapak Ibu? Siap? Kita mulai 1, 2, 3 5, 6, 7 9, 10, 11 Baik. Itu kan durasi lambat ya Bapak Ibu. Sekarang durasinya lebih cepat. Kita pakai durasi cepat dan kelipatannya kelipatan 6. Setuju Bapak Ibu ya? Sekarang durasinya lebih cepat. Baik. Kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11 13, 14, 15 Ternyata kalau lebih cepat agak kesulitan ya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting kita semua sekarang sudah siap. Aduh, kalau ke anak-anak kita suka agak sedikit kesulitan ya memfokuskan konsentrasi. Ternyata kita pun merasakannya Bapak Ibu. Baik, saya rasa cukup ya ice breakingnya, nggak apa-apa meskipun tadi ada yang agak sedikit kurang fokus. Mudah-mudahan sekarang sudah lebih fokus. Baik Bapak Ibu, sebenarnya hari ini saya tidak berniat untuk menggurui, tetapi hanya ingin sharing dan berbagi pengalaman dari apa yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak. Yang pasti mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Nah, untuk hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah budaya positif. Begitu Bapak Ibu. Dan apa saja yang akan kita bahas begitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ada konsep ya, konsep yang merupakan tolok ukur dari budaya positif. Bapak Ibu, di sini ada 6 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, nanti kita akan sharing terkait dengan segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, kita akan berselancar dulu Bapak Ibu di poin yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah Bapak Ibu,
viralnya ada paradigma baru terkait dengan pembelajaran. Begitu. Apa katanya paradigma baru? Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi highlightnya itu terdiferensiasi. Kata kuncinya, kata kunci dari pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran terdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan. Untuk apa? Mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kalau saya boleh berbagi, setelah saya berada di program Guru Penggerak ini, mindset saya itu sekarang terbuka. Yang dulunya saya melaksanakan pembelajaran itu kebanyakan teacher center. Saya yang menjadi subjek. Saya yang selalu mentransfer ilmu kepada siswa kita. Tetapi ternyata Bapak Ibu, setelah saya belajar ya, di program Guru Penggerak ini, konsep teacher center itu ternyata kurang relevan untuk memenuhi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Mengapa? Karena sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun, bukan memberi ilmu, mentransfer. Selain dari itu adalah menuntun. Menuntun apa? Menuntun kodrat anak. Berarti di sini yang digaris bawah itu kodrat anak. Kita tahu bahwa kodrat anak itu pasti bermacam-macam. Begitu. Dari berpuluh-puluh siswa yang ada di kelas kita, ternyata karakter mereka itu tidak sama. Maka ini yang menjadi konsep, harus menjadi pemikiran kita. Kebutuhan apakah yang harus mengakomodir karakter yang unik itu, yang beragam di kelas kita, sehingga kita bisa menyiapkan pembelajaran yang relevan, yang bisa mengakomodir kebutuhan dari peserta didik. Bapak Ibu, selain dari kita harus menuntun kodrat anak, itu juga ada terusannya. Harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini Bapak Ibu, kodrat alam berarti kita harus mampu menuntun kodrat siswa kita, murid kita atau peserta didik kita sesuai dengan kondisi lingkungan budaya kita. Jangan sampai anak-anak sudah terinduksi budaya yang agak sedikit negatif dari luar, kita tidak bisa merubahnya. Itu yang harus diperbaiki. Senantiasa kita tetap menanamkan budaya asal daerah kita kepada para peserta didik kita. Kodrat zaman, tetapi meskipun kita harus menuntun mereka sesuai dengan kultur kita, kita pun tidak kalah pentingnya harus memberikan fasilitasi yang mendukung mereka memiliki wawasan yang sangat luas. Ini tugas kita Bapak Ibu. Jadi menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk apa? Pasti ada tujuannya. Setiap kegiatan pasti ada tujuannya. Kemana arahnya? Harus menuju keselamatan mereka Bapak Ibu. Yang menjadi tujuan kita mengadakan proses pembelajaran adalah peserta didik. Semua harus dipusatkan kepada peserta didik. Menuju keselamatan mereka menjadi pribadi yang unggul, yang bermanfaat bagi dirinya ataupun bagi masyarakat. Kapan? Di masa sekarang dan masa yang akan datang, sesuai dengan visi kita. Cita-cita kita, impian kita terkait murid kita itu seperti apa? Gak hanya hari ini saja di kelas, tetapi untuk masa depan mereka. Begitu. Itu Bapak Ibu. Jadi di dalam bahasa pembelajaran terdiferensiasi itu banyak yang harus kita gali. Di sana ada apa saja. Tapi sekarang mungkin secara global aja dulu. Berawal dari sinilah Bapak Ibu, maka berawal dari pembelajaran dengan paradigma baru, maka muncullah prasyarat untuk mewujudkan yang tadi, supaya kita ada dalam
konsep yang benar, tolok ukur yang tepat dan relevan untuk mewujudkan paradigma baru dalam pembelajaran, maka setiap sekolah dan juga termasuk SDN 1 Lubang Agung harus melaksanakan program sekolah dengan konsep budaya positif. Begitu. Sebenarnya tidak asing ya Bapak Ibu, budaya positif. Tidak asing. Bahkan insya Allah sekolah kita pun sudah melaksanakan beberapa program yang terkait dengan budaya positif. Betul ya Bapak Ibu? Sudah ya, gitu. Cuman mungkin ini ada apa ya? Pernyataan baru, penyegaran aja gitu Bapak Ibu ya. Di sini budaya positif merupakan pembiasaan habituasi Bapak Ibu yang bernilai positif di dalamnya. Mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Yang menjadi tujuan kita itu adalah menumbuhkan karakter positif murid. Perlu dibangun di kelas? Yes. Betul sekali. Budaya positif harus dibangun mulai dari kelas kita. Kemudian budaya positif apabila dapat berkembang secara baik pada murid, maka akan membangun hubungan kerjasama Bapak Ibu. Antara siapa? Antara murid, guru, orang tua. Di sini ada kolaborasi positif, ya. Yang bagaimana Bu akan memunculkan kesadaran dalam melakukan hal-hal baik. Itu jadi motivasinya intrinsik. Murid terbiasa dengan pola hidup teratur. Ini kalau budaya positifnya berkembang Bapak Ibu, akan menjadi terbiasa. Kepercayaan diri dan tanggung jawabnya juga akan muncul. Kemudian hubungan sosial antara seluruh warga sekolah itu juga akan tumbuh dengan lebih baik. Itu menurut konsep budaya positif. Lantas bagaimanakah kita untuk mewujudkan ini Bapak Ibu? Disiplin. Bapak Ibu, kita sharing aja. Saya ingin mendapatkan praktik baik atau pendapat Bapak Ibu terkait dengan disiplin. Bapak Ibu silakan dari Bapak Ibu yang di sini boleh mengemukakan disiplin yang Bapak Ibu biasa laksanakan itu seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu menjelaskan tentang disiplin. Pak Robi silakan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Yayan. Izin Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya banggakan ya. Sebelum saya menyampaikan terkait makna disiplin ya, menurut saya juga tertarik tadi Bu terkait pantun. Kami pantun kami balas pantun dari pantunnya. Bias Bu, orang berpantun adalah. Baik. Pulang umroh bawa minyak sawit. Jangan lupa singgah ke Yaman. Mari kita ciptakan budaya positif agar sekolah aman dan nyaman. Nah, ini ya yang kita inginkan di sini nih. Ada kata agar sekolah kita aman dan nyaman. Dari kata sekolah kita aman dan nyaman pastinya disambungkan dengan disiplin positif. Lalu apa? Ya, disiplin itu. Disiplin menurut saya sendiri ya merupakan sesuatu yang dilakukan oleh kita sendiri yang didasari oleh kesadaran kita tanpa ada paksaan dari orang lain. Ya. Walaupun sudah ada aturan misalkan di sekolah, tapi kalau kita tidak mempunyai kesadaran dari kita sendiri, mustahil disiplin tersebut dapat kita laksanakan. Contoh kecil, ya, disiplin waktu ini. Terkadang saya juga suka berdosa ya kepada anak-anak kita, kepada siswa kita terkait disiplin waktu. Kita memerintahkan kepada anak setiap hari jangan kesiangan, tapi saya sendiri ini belum bisa mempraktekkan disiplin waktu ini di sekolah secara optimal ya. Tapi mungkin ini menjadi PR untuk saya sendiri
ya, dan untuk kita semua bagaimana caranya agar disiplin positif tersebut dapat kita laksanakan. Salah satunya yang pertama ada kesadaran diri. Itu jadi disiplin itu merupakan bentuk dari kesadaran diri kita terhadap pekerjaan yang kita laksanakan. Mungkin seperti itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi yang saya tangkap begitu ya. Jadi kalau menurut Pak Robi disiplin adalah kesadaran, begitu. Betul, memang seperti itu Bapak Ibu. Kalau dulu disiplin itu identik dengan aturan, begitu ya. Tidak salah juga Bapak Ibu, karena aturan emang bisa mendisiplinkan suatu kegiatan. Tetapi yang ideal, emang disiplin itu harus muncul dari kesadaran. Nah Bapak Ibu, disiplin juga berarti teratur dan patuh pada peraturan. Dulu, disiplin dihubungkan dengan hukuman. Dulu, padahal sesungguhnya berbeda, gitu ya. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Bapak Ibu, saya mau sedikit sharing lagi dengan Bapak Ibu. Karena memang hukuman itu pernah terjadi, begitu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan bahwa dengan hukuman akan mendisiplinkan seseorang? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu dengan pernyataan hukuman akan mendisiplinkan seseorang? Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Silahkan. Hukuman akan mendisiplinkan seseorang. Pak Ustaz, setuju atau tidak? Setuju, silahkan. Boleh dikasih pendapatnya, dijelaskan kalau Pak Ustaz setuju. Boleh, silahkan Pak. Ya, terima kasih kepada Bu Yayan yang telah memberikan waktu kepada saya. Dengan disiplin, menurut saya kurang setuju untuk pendapat itu, karena justru untuk mendisiplinkan seseorang itu seharusnya tidak dengan memberikan sebuah hukuman. Karena menurut saya dengan memberikan hukuman kepada seseorang atau pada siswa, bisa saja siswa tersebut bukannya menjadi baik, tapi malah bertingkah lebih keras lagi atau lebih tidak teratur lagi. Yang saya inginkan untuk mendisiplinkan seseorang tidak menggunakan hukuman, apalagi yang berat. Yang ringan pun saya harapkan jangan dikasihkan hukuman. Seharusnya untuk mendisiplinkan seseorang itu dengan cara pembiasaan yang terus-terusan kontinu sehingga timbul kesadaran dari dalam diri siswa tersebut untuk melaksanakan aturan yang semestinya. Begitu Bu Yin. Terima kasih Bapak Ibu. Sangat bijaksana ya Bapak Ibu. Ternyata Bu Nur itu tidak setuju dengan pernyataan bahwa hukuman akan mendisiplinkan seseorang. Kata Ibu Nur, kalau mendisiplinkan seseorang dengan cara menghukum, nantinya tidak akan timbul kesadaran dari diri sendiri. Memang seperti itu. Bapak Ibu, saya tanya, di Indonesia apa ada hukuman tidak? Ada. Contoh, kalau tidak memakai helm itu kena apa? Kena tilang. Ada hukumannya? Ada. Tapi mau tanya lagi, apakah seluruh masyarakat taat terhadap aturan itu? Tidak. Kenyataannya betul tidak? Tidak ya. Ternyata hukuman tidak bisa mendisiplinkan seseorang. Bahkan di negara Indonesia pun, seandainya hukuman akan membuat disiplin seseorang, maka di negara kita tidak akan pernah ada sebuah pelanggaran. Semua orang akan takut. Betul? Berarti hukuman itu kurang tepat
untuk mendisiplinkan seseorang. Ini dalam versi negara begitu ya. Kalau negara emang kita negara hukum, memang harus ada aturan berkaitan dengan hukuman. Tetapi di dalam pendidikan ini merupakan ranah kita menyemai benih kebaikan, Bapak Ibu. Ya, kalau yang namanya di pendidikan itu adalah basic kita menanamkan kebaikan sesuai dengan teori konvergensi bahwa kita itu harus menebalkan garis-garis positif dari murid-murid kita. Inilah kata menuntun, begitu. Ya, jadi disiplin positif betul tidak harus mendisiplinkan murid-murid kita dengan hukuman. Karena ternyata hukuman itu tidak menjadikan mereka menjadi punya kesadaran dan tanggung jawab. Banyak contohnya. Murid saya di sini ada yang memecahkan kaca jendela waktu itu sama welder sampai pecah. Saya salah waktu itu memberikan hukuman kepada mereka tahun kemarin. Dan tahun sekarang ternyata terjadi lagi, Bapak Ibu. Hukuman yang pernah saya berikan kepada mereka itu tidak membuat mereka menjadi lebih baik. Maka kita perlu belajar lagi, Bapak Ibu. Cara apa yang benar, yang relevan untuk menjadikan murid-murid kita menjadi sosok ataupun jiwa yang punya disiplin positif. Mari kita lihat lagi, Bapak Ibu. Nah, kenapa sih kita harus membuat disiplin siswa? Ada harapannya, Bapak Ibu. Kita menginginkan kedisiplinan terjadi di sekolah kita itu sebenarnya untuk menuju karakter-karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Apa saja? Banyak, Bu. Kejujuran, empati, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tetapi yang saat ini kita pegang untuk sekolah kita di kurikulum Merdeka, untuk karakter yang harus dimunculkan pada murid-murid kita itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu saja. Supaya kita tidak kemana-mana. Jadi yang 6 dimensi itulah yang menjadi pegangan untuk menjadikan murid-murid kita mewujudkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu tujuan kita, Bapak Ibu. Kemudian, nah ini kebijakan universal, Ibu kita lewat saja karena barusan. Nah, begini Bapak Ibu, pernahkah kita tahu ketika murid kita di kelas, misal anak kelas 1, pernah merebut makanan temannya sendiri? Ada ya Bapak Ibu? Pernahkah kita tahu mengapa anak itu merebut makanan temannya? Ada yang bisa pernah mengobservasi kenapa murid kita merebut makanan temannya sehingga terjadilah kegaduhan di dalam kelas? Kira-kira penyebabnya apa Bapak Ibu? Boleh ada yang menjelaskan? Begininya Bu ya, yang saya alami di kelas 1, pernah ada suatu kejadian, ada seorang anak membawa makanan, tiba-tiba temannya itu mengambilnya, lalu memakannya langsung di hadapan anak yang punya. Setelah saya tanya, "Hei, kenapa kok mengambil makanan punya teman kamu?" Dia bilang, "Saya belum sarapan, Bu." Jadi jelas dia itu kelaparan, mungkin belum sarapan dari rumahnya, melihat makanan punya temannya langsung saja dia ambil tanpa basa-basi atau minta permisi dulu pada temannya. Jadi karena mungkin kelas 1 itu dia belum tahu mana yang benar, mana yang salah, asal suka dia saja langsung dia mengambilnya. Jadi latar belakangnya karena ketidaktahuan dia apa yang dia lakukan karena dia usianya masih kecil gitu Bu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Betul sekali ya. Seseorang atau murid kita melakukan kesalahan pasti ada alasannya Bapak Ibu. Begitu. Ya. Kalau kita observasi, kita tanya, kita wawancarai dia, pasti ada alasannya. Jadi Bapak Ibu sekarang kita tidak harus menjudgment atau menyimpulkan bahwa si anak yang melakukan kegaduhan, kesalahan itu salah. Begitu. Tidak seperti
sini Bapak Ibu kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu, bisa dilihat. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Keempat kesenangan. Dan terakhir kekuasaan. Apa maksudnya ini? Bapak Ibu, seandainya salah satu kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka manusia akan melakukan sebuah pelanggaran. Seperti tadi siswa guru di kelas 1. Karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, yang mana kebutuhan untuk bertahan hidup? Makan. Salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup itu adalah makan. Ternyata anak tersebut belum sarapan dari rumah, lapar, makanya dia ngambil makanan temannya. Ternyata setelah diobservasi sama Ibu Nur, anak tadi bukan semena-mena dia nakal mengambil makanan temannya karena perutnya kelaparan, Bapak Ibu. Di sini adalah tugas kita sebagai guru untuk bisa memahami konsep kebutuhan dasar manusia. Sehingga nantinya ketika murid-murid kita melakukan sebuah pelanggaran, kita tidak langsung menghukumnya. Tetapi ada cara yang lebih relevan dan lebih efektif agar menjadikan mereka yang melakukan kesalahan bisa lebih menyadari kesalahannya, memperbaikinya, dan bisa bersikap bertanggung jawab. Dan tetap percaya diri Bapak Ibu, jangan salah. Ketika anak salah, lalu kita hukum, itu percaya dirinya langsung drop, sakit hatinya, bahkan bisa terjadi dendam. Ini yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Maka hukuman itu tidak relevan dan tidak tepat. Kita bisa mencari jalan lain. Begitu. Memang untuk sesaat hukuman bisa membuat anak jerak, tapi motivasi intrinsiknya tidak terbentuk, kesadaran pribadinya tidak akan terbentuk, dan tanggung jawabnya pun tidak akan terbentuk. Begitu Bapak Ibu. Maka ketika kita sudah memahami 5 kebutuhan dasar manusia, misal anak di kelas saya itu anak yang suka seenaknya saja kalau belajar, orang lain mah duduk rapi gitu ya, dia mau mondar-mandir aja, mondar-mandir sana sini, belajarnya seenaknya saja. Ternyata setelah saya wawancarai, observasi, yaitu sebenarnya memerlukan kebebasan. Bu, bosan belajar di kelas gitu. Inginnya belajar di luar kelas, seperti praktik, begitu. Kemudian belajarnya sambil bermain di luar, begitu. Ada hal-hal yang harus kita penuhi dari berbagai pelanggaran yang kita lihat dari murid kita. Begitu. Kesenangan juga sama. Kekuasaan, Bu. Misal, anak tuh sudah menggambar bagus, tapi kitanya malah nggak kasih penghargaan. Nah, kenapa sih kamu gambarnya jelek? Begitu. Nah, itu kebutuhan kekuasaannya, powernya itu langsung ngedrop, Bu. Sakit anak itu. Kekuasaan, kebutuhan kekuasaan, power itu setiap orang butuh penghargaan, Bapak Ibu. Sekecil apapun hasil karya murid kita, tetaplah diapresiasi. Supaya apa? Muncul percaya dirinya, gitu. Inilah salah satu contoh kebutuhan dasar manusia terkait dengan kekuasaan, begitu. Jadi sebagai guru kita sebaiknya pahami tentang kebutuhan dasar manusia supaya kita bisa mengobservasi nanti solusi permasalahan yang dilakukan oleh murid-murid kita terkait dengan pelanggaran yang mereka lakukan, begitu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini yang menjadi permasalahan, motivasi perilaku manusia itu berdasarkan apa? Ini yang harus dipelajari juga Bapak Ibu. Motivasi itu dorongan ya, yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah ini juga harus dipelajari Bapak Ibu terkait dengan motivasi. Nah ini Bapak Ibu, anak-anak kita, murid-murid kita di SDN 1 Lebak Agung, motivasi yang kita harapkan apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Coba kita lihat. Seseorang bisa disiplin, tapi motivasinya alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah yang ini tepat Bapak Ibu? Tidak tepat ya. Gitu. Sia dihukum ku Ibu, ayeuna mah rek datang teh tepat waktu gitu.
Tidak, berarti ini tidak timbul dari kesadaran ya. Maka hukuman di sini juga tidak tepat. Murid melakukan disiplin diri karena takut hukuman, motivasinya ekstrinsik. Kalau ekstrinsik, kalau dari luar itu tidak akan bertahan lama Bapak Ibu, dan tidak akan memunculkan kesadaran. Kemudian motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah ini juga tepat? Oke Bapak Ibu, terkait motivasi yang ini, misal, apakah penghargaan itu juga bisa meningkatkan kedisiplinan siswa? Tepatkah atau tidak? Boleh diberikan pendapatnya juga Bapak Ibu. Kalau kita memberikan penghargaan kepada murid kita, apakah ini merupakan hal yang tepat untuk memotivasi diri dari murid-murid kita? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau sharing? Bu Ari? Atau Bu Devi? Bapak Ibu pernah pasti memberikan penghargaan. Ribut. Baik, Pak Robi silahkan. Terima kasih. Sambil menunggu rekan guru yang lainnya menyumbangkan saran pendapatnya terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Yayan, mungkin saya sedikit berpendapat terhadap penghargaannya. Betul tadi kata Bu Yayan, pastinya kita pernah di kelas memberikan sebuah penghargaan kepada anak didik kita. Jadi pertanyaan apakah sudah betul atau salah? Mungkin untuk pendapat saya terkait penghargaan di sini bisa dikatakan betul, bisa juga dikatakan salah. Di mana dikatakan betul? Dikatakan betul atau benar itu jika penghargaan tersebut dapat menimbulkan nilai-nilai positif kepada anak. Contoh, diberikan penghargaan berupa pujian-pujian. Dan kamu hebat, kamu soleh, kamu soleha. Satu, bisa juga diberikan karena kamu sudah melaksanakan pekerjaan rumah, ibu berikan nilai yang bagus. Itu mungkin penghargaan yang positif bagi anak dan dapat menimbulkan motivasi belajar anak menjadi lebih baik lagi. Terkadang juga ada bentuk penghargaan yang nantinya anak akan yang melaksanakannya karena terpaksa. Contoh seperti ini, penghargaan yang kurang baik menurut saya. Penghargaan berupa anak diberi barang, misalkan anak mencapai sesuatu diberi barang, misalkan ya ciki atau apa atau makanan apa. Nah itu sebaiknya penghargaan kepada anak seperti itu ya, sedikit demi sedikit kita mulai ganti dengan penghargaan yang tadi ya, yang kecil aja, penghargaan berupa pujian-pujian atau bentuk penghargaan merupakan kalimat-kalimat baik yang dapat mendorong motivasi anak supaya belajar lebih semangat lagi. Jadi ada dua jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi sudah memberikan penjelasan berdasarkan pengalamannya. Kata Pak Robi, bisa benar, bisa salah, tergantung situasi dan posisinya. Bapak Ibu, saya tanya, kalau penghargaan apakah berlaku untuk seluruh murid atau tidak? Berlaku untuk seluruh murid. Misal, ketika kita memberikan penghargaan, murid kita 30. Apakah 30 orangnya diberikan penghargaan? Iya? Tidak ya Bu ya? Baik, ada yang iya, ada yang tidak. Bu, yang jawab iya pernah mengalami Bu? Jadi ya Bu, kalau saya bukan penghargaan ya, apresiasi kepada setiap murid itu. Karena kan kalau misalkan kita memberi satu kepada murid, misalkan 1 sampai 3 aja misalkan itu, terjadinya kecemburuan sosial kepada yang lainnya gitu. Jadi pengalaman saya ya Bu ya, kalau misalkan kita kasih sertifikat, misalkan siswa yang terbaik, siswa yang rajin,
siswa yang bertanggung jawab. Karena di situ setiap siswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, Bu. Sebagai guru pasti sudah tahu karakter anak. Oh, ini mah seperti ini. Yang ini bertanggung jawab. Oh, yang ini seperti ini. Sudah tahu kita. Jadi apresiasinya itu kita kasih sesuai dengan karakteristik anak tersebut gitu, Bu. Itu pengalaman saya. Jadi saya kalau misalkan kasih sertifikat, semua dikasih, Bu. Semuanya dikasih dengan karakteristik sesuai dengan anaknya tersebut. Terima kasih, Bu. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu buat Bu Ai. Hebat sekali ya, meskipun Bu Ai. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Bu Ai. Apresiasi. Nah ini Bu, maksud kita. Jadi kalau penghargaan biasanya yang dapat sesuatu yang lebih baru dikasih penghargaan. Kalau yang tidak kan enggak. Penghargaan tidak berlaku untuk seluruh siswa. Kita bilang siswa ikhlas. Tetapi betul kata Bu Ai, kalau apresiasi itu bisa diberikan berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang diharapkan. Betul Bapak Ibu. Bu Ai buat sertifikat tuh untuk seluruh siswanya dengan penilaian karakternya. Betul Bapak Ibu. Sekarang sudah tidak zaman lainnya lagi, kita hanya kognitif yang dikejar. Ranking 1 kasih buku 5-4. Yang tidak ranking 1 itu gimana perasaannya Bapak Ibu? Sakit. Inilah penghargaan yang kita berikan, jangan sampai menyakiti yang lainnya. Maka ada baiknya kita gunakanlah apresiasi Bapak Ibu. Tidak dengan kognitifnya saja, tetapi itu Bu Ai sudah benar. Di setiap kelas, setiap anak punya nilai kebajikan masing-masing. Yang anak ini jujur, yang anak ini bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Karena nilai kebijakan itu banyak. Maka Bu Ai buat sertifikat seluruhnya. Hebat banget. Ini saya akan mengambil ilmu dari Bu Ai. Apresiasi itu Bu jangan diberikan dengan palsu. Gimana palsu? Anak tidak berbuat apa-apa, tidak terlihat karakternya. Anak hebat, padahal tidak terlihat karakter yang dia tonjolkan. Itu apresiasi palsu. Jangan diberikan. Ketika kita melihat anaknya jujur, ada indikatornya, kita berikan apresiasi karena kejujurannya. Si B hebat dalam berkolaborasi dengan temannya, maka kita apresiasi karena dia mampu berkolaborasi. Itu tidak apresiasi palsu. Ulah sok nggak bohong Bapak Ibu. Anak hebat kasih jempol 2, padahal anak tersebut cari tidak berlaku apa-apa. Nah sekarang Bapak Ibu untuk mendorong motivasi kesadaran dari pribadi itu, mari kita ganti saja ya Bapak Ibu. Meskipun memang penghargaan itu tidak terlalu negatif. Benar kata Pak Rodi tadi, bisa dilakukan dalam situasi tertentu. Tetapi kalau yang lebih lebih ideal gitu, kita ganti saja deh dengan apresiasi. Karena apresiasi bisa berlaku untuk seluruh siswa kita dan akan memberikan motivasi intrinsik kepada semuanya. Tidak ada terkecuali, tidak ada diskriminasi, tidak ada yang sakit hati gitu Bapak Ibu ya. Maka di sini juga dikatakan bahwa penghargaan itu, murid itu tidak ikhlas Bu, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, motivasinya ekstrinsik Bu, tidak dari hati. Yang mana atau yang ideal Bapak Ibu? Yang terakhir, motivasi perilaku manusia yang niatnya itu motivasinya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Itu motivasi intrinsik Bapak Ibu. Murid melakukan disiplin diri karena sadar, tidak dipaksa, tidak dihukum, sadar akan nilai kebajikan dirinya. Inilah misalkan, saya ingin menjadi orang yang jujur, saya ingin menjadi orang yang tepat waktu. Itu munculnya harus dari hatinya. Begitu. Seandainya Bapak Ibu motivasi ini dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia sejak merdeka, mungkin sekarang tidak akan banyak perang di Indonesia. Begitu ya. Aku dihukum wae dengan sekarang ya. Bapak Ibu, kalau di sini ini dapat dari program guru penggerak. Konsep disiplin dengan identitas gagal, Bapak Ibu. Kalau kita mendisiplinkan sesuatu karena hukuman atau penghargaan, itu dikategorikan identitas gagal.
Yang mana tuh yang sukses? Mari kita lihat. Nah, konsep disiplin dengan konsekuensi dan restitusi, inilah yang tepat. Konsekuensi seperti apa, Ibu? Memberikan sebuah pengganti. Misal kalau anak kesiangan 15 menit misalkan gitu ya. Nah, berikan konsekuensi aja deh. Nanti dilebihkan jam belajarnya ya dengan Ibu ya. Itu mah tidak hukuman Bapak Ibu. Kalau hukuman mah yang berat sampai berefek psikologis anak itu terganggu, itu hukuman. Kalau konsekuensi tidak Bapak Ibu. Ya, misalkan telat 15 menit nanti kalian kamu setelah pulang sekolah belajar lagi sama Bapak ya 15 menit ya untuk mengganti kesiangan tadi, itu konsekuensi. Ya, yang paling ideal itu restitusi Bapak Ibu. Ini yang akan memunculkan tanggung jawab, fokus dengan pemecahan masalah, gitu ya. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, mari kita mengenal posisi kontrol. Sebelum kita ke segitiga restitusi, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai penghukum. Tadi Bu, tidak disiplin upacara, hormat bendera sampai jam 12. Itu hukuman. Bolehkah kita lakukan Bapak Ibu? Boleh? Tidak, ya jelas. Pembuat merasa bersalah. Si Atuna, besok masuk suka siang sama Ibu. Besok jangan terlambat lagi. Bagus ya seperti itu. Anak itu sampai merasa bersalah. Namanya si Ibu. Ini motivasi anak itu intrinsik atau ekstrinsik Bu? Ekstrinsik. Tidak baik juga membuat anak merasa bersalah Bu. Teman, besok kerjain PR-nya ya. Nanti kalau tidak bisa Ibu bantu loh di sini, dibantu kerjain. Itu tepat tidak Bu? Tidak juga. Kemudian pemantau sesuai dengan aturan. Nah, datanglah si anak pakai sandal hari Senin, dipantau oleh Pak Bobi si aku dan sesuai dengan aturan dipanggil lagi ya. Wah, cacat. Itu sebagai pemantau berdasarkan data. Tidak apa-apa sih, asal observasinya yang baik, gitu ya, mewawancarai yang kesalahan. Yang paling ideal Bapak Ibu adalah manajer. Kita sebagai guru memposisikan sebagai manajer ketika seorang murid kita melakukan kesalahan. Seperti apa Bapak Ibu? Maka yang paling ideal itu adalah kita akan memahami yang namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk meningkatkan kedisiplinan positif di sekolah kita, maka kita berkewajiban untuk memunculkan motivasi intrinsik dari murid kita. Yang mana ketika ada murid-murid yang bersalah melakukan pelanggaran, maka biasakanlah kita menggunakan teknik segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana Bu? Katanya ada yang sudah tahu Bu? Mungkin ada ya sebagian dari PMM ya. Ini sudah ada di PMM Bapak Ibu, tapi mari kita sharing bersama. Ada 3 konsep Bapak Ibu. Yang pertama, ketika anak bersalah, maka guru wajib menstabilkan identitas. Contoh, kemarin murid saya Bapak Ibu pergi kabur ketika melaksanakan piket. Padahal waktu itu yang piket 4 orang, si Rahelia, Delpia, si Dapa, sama Aji. Rahelia nggak masuk, otomatis kan Delpia sendirian. Aji sama Dapa tuh kabur Bu. Besoknya saya panggil. Saya stabilkan identitasnya dulu meskipun mereka bersalah. Nah, kemarin alasan kalian kabur tidak mengerjakan piket itu apa? Mereka jawab, mau main repek Japati. Kenapa tuh sama Dapa? Si Dapa yang pegangin, saya yang ngerepekin. Ternyata dia kebutuhan dasar untuk kesenangan, gitu. Ingin dipenuhi sama dia. Nah, saya bilang begini. Nah, kalian masih anak-anak, bermain itu merupakan hal yang wajar dan semua orang bisa melakukan kesalahan. Itu contoh kalimat menstabilkan identitas. Salah, tapi tadi datang gitu. Distabilkan dulu percaya dirinya. Mana tingkat yang kedua? Setelah kita menstabilkan identitas, maka kita yang kedua validasi tindak yang salah. Saya tanya lagi ke Aji sama Dapa. Aji, Dapa,
kalian kabur tidak mengerjakan PKK itu menurut kalian salah atau tidak? Mereka bilang salah. Harus divalidasi, Bu. Yang melakukan kesalahan harus tahu itu salah. Begitu. Meskipun di awal sudah distabilkan identitasnya, tapi mereka harus tahu itu salah. Gitu. Oh, udah mengakui kesalahannya, udah ngerti itu salah. Lalu tingkat yang ketiga, Bapak Ibu, nah ini menanyakan keyakinan. Kita semua ini harus membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ini sudah pernah kita bahas di Kombol, bahwa untuk membuat sebuah aturan kelas yang diyakini oleh seluruh warga kelas itu harus berasal dari murid bersama-sama dibentuk, begitu ya, menjadi kalimat positif. Itu kan membuat keyakinan kelas. Jangan sampai ada kata jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kata jangan itu dibuangkan ya, jadi kalimat yang positif. Jadi seperti ini, membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu kan membuat keyakinan kelasnya. Dan alhamdulillah di SD 1 Lebak Agung setiap kelasnya sudah punya keyakinan kelas masing-masing. Hebat ya. Alhamdulillah gitu. Nah, Bapak Ibu, terkait yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Maka kita tanya sama si Dapa kemarin saya, Dapa, Aji, kalian tahu tidak keyakinan kelas kita terkait regu piket? Tahu, Bu. Coba bunyinya gimana? Harus mengerjakan piket dengan bergotong royong sesuai dengan waktunya. Nah, kan tahu gitu. Maka setelah kita menanyakan keyakinan, tanyakanlah solusi kepada mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi solusinya jangan dari kita hanya memantik pertanyaan saja, begitu, supaya mereka itu bisa menyadari kesalahannya dan mencari solusi sendiri supaya tidak mengulangi kesalahannya dan bisa bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini, sampai restitusi. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, satu penanya saja, mungkin karena mengingat waktu Bapak Ibu. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada Bapak Ibu? Bu Ratih? Ada yang mau ditanyakan Pak Ustadz? Pernah ya semuanya melakukan segitiga restitusi ya. Bahkan di sini saya ada sih videonya ya Bapak Ibu, tapi ya sudah lah ya, karena pasti Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan restitusi, tapi mungkin tidak nyadar namanya aja apa, begitu. Baik Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan, dirasa cukup? Ada ya? Oh boleh Pak Robi, satu penanya, silakan. Terima kasih Ibu Yayan. Terkait materi yang terakhir disampaikan ini beberapa mendalam sekali dan benar-benar dirasakan oleh kita semua ya Bapak Ibu. Kita terkadang suka dadakan gitu kalau melakukan sesuatu. Mungkin yang ingin saya tanyakan untuk harapan pelaksanaan segitiga restitusi tersebut, apakah dilaksanakan selama anak melakukan kesalahan atau seperti apa? Jadi apakah dilaksanakan pas ada kesalahan atau secara berbeda setiap misalnya setiap minggu anak diberikan pengetahuan atau apa untuk waktunya, apakah pas ada kesalahan lalu laksanakan segitiga restitusi? Baik, terima kasih Pak Robi. Menurut pengalaman Bapak Ibu, kalau segitiga restitusi itu dilaksanakan ketika murid kita ada yang melakukan kesalahan. Kalau tidak melakukan kesalahan, itu berarti murid-murid kita sudah melaksanakan keyakinan kelasnya dengan baik, begitu ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah jurus ampuh untuk menangani murid-murid kita yang melakukan pelanggaran, gitu. Karena di situ kan ada validasi kesalahan. Berarti kalau orangnya tidak salah tidak perlu direstitusi. Karena mungkin mereka itu sudah ada dalam koridor yang benar untuk disiplin positif dan sudah melaksanakan keyakinan kelasnya dengan baik. Begitu Bapak Ibu? Iya. Tahapan restitusi langsung di situ Pak dilaksanakannya sekaligus. Misalkan anak melakukan pelanggaran, waktu itu juga dilaksanakan 3 tahapannya: menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menandakan keyakinan, sekaligus
Bapak Ibu, alhamdulillah diseminasi disiplin positif hari ini sudah selesai dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat dan yang penting bisa diaktualisasikan, bisa diimplementasikan di SDN 1 Lubang Agung menuju terwujudnya visi SDN 1 Lubang Agung. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan konsisten, yang penting konsisten dan ada kolaborasi di antara seluruh warga sekolah. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah menghadiri dan sangat mendukung, juga Bapak Ibu guru yang sudah mendukung dan bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan bahagia, selalu sehat walafiat. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa membuat keyakinan kelas bersama-sama. Dengan membuat keyakinan kelas bersama-sama, sekarang saya lebih mengerti tentang aturan yang kami sepakati dan harus saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setelah mengikuti diseminasi disiplin positif, saya selaku guru mendapatkan pengetahuan baru bahwa penting sekali implementasi disiplin positif di sekolah. Selain untuk memunculkan dan menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa, disiplin positif di sekolah dapat membawa satuan pendidikan kita menuju sekolah yang menyenangkan, aman, dan nyaman.